Ada guperon-guperon namanya tuh, sekarang yang viral disuruhnya santrinya sujud dengan dia. Pembagian ijazah, santri itu cium tangannya, sudah tuh cium kakinya. Dan dia ngaku bisa video call dengan malaikat, mengikuti itu. Ini masalahnya pengikutnya banyak, dia viral. Media sosial ini membantu menyampaikan itu tuh, dan nampaknya bisa berisiko juga kalau dibiarkan. Kami ingin mensosialisasikan tentang 10 kriteria sesat menurut Majelis Ulama. Kenapa kami ingin sosialisasikan kembali? Setelah Covid ini, itu paham-paham sesat itu luar biasa hebatnya. Kalau anak-anak muda sekarang yang hobi-hobi di media sosial itu kan kenal dengan Mama Gupron tuh kan? Ada guperon-guperon namanya tuh, sekarang yang viral disuruhnya santrinya sujud dengan dia. Pembagian ijazah, santri itu cium tangannya, sudah tuh cium kakinya. Dan dia ngaku bisa video call dengan malaikat, ya kan? Dia katanya penjaga, bisa bicara bahasa semut, dan ngomong-ngomong dia bahasa Suryani itu seperti ya pula atau tidak itu. Kadang-kadang saya pikir-pikir nih kayak orang gila-gila aja nampaknya. Tapi masalahnya orang percaya, dijaga oleh salah satu laskarnya organisasi Islam nih, dilindungi dia. Percaya orang itu masalahnya. Kalau saya datang dia ke saya, meleset kau begila, nak ada gunanya gitu. Tapi faktanya begitu. Bapak Indonesia nih ngeri-ngeri sedap kita nih. Entah karena kita bodoh-bodoh atau karena memang mereka tuh terlalu pintar. Ada yang ngaku menjadi malaikat Jibril, percaya kita. Pernah Bapak dengar Lia Eden dulu? Perempuan ngaku malaikat Jibril, sampai sekarang masih ada pengikutnya. Nama agamanya atau kelompoknya tuh Salamullah. Masih ada pengikutnya sampai sekarang, pakai baju-baju putih-putih. Dan malaikat Jibril itu itulah Lia Eden tuh. Akhirnya dilaporkanlah dia ke APH, penegak hukum, polisi. Akhirnya malaikat Jibril itu pun ditangkap. Malaikat Jibril itu pun dipenjara. Dan sekarang malaikat Jibril itu pun sudah mati. Pak, itu okelah tingkat di nasional. Di Pekanbaru, ini saya sampaikan di Pekanbaru, di Garuda Sakti, ada orang ngaku menjadi guru Imam Mahdi. Bukan Imam Mahdi, tapi guru Imam Mahdi. Menurutnya, sebelum Imam Mahdi yang sesungguh itu muncul, kalau menurut paham kita kan Imam Mahdi besok sebelum hari kiamat, setelah Dajjal datang, Imam Mahdi datang, Imam Mahdi membunuh Dajjal. Muncul Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam menyampaikan ke umat Kristen itu, Nasrani itu tak benar kalian tuh. Disuruhnya umat-umat Kristen itu masuk agama Nabi Muhammad SAW. Islamlah dunia ini semua. Kiamat hari setelah itu. Kata guru Imam Mahdi itu, sebelum Imam Mahdi itu nanti muncul menyatakan dirinya sebagai Imam Mahdi, dia akan ke Pekanbaru dulu. Dia akan ke Garuda Sakti, belajar dulu dengan gurunya. Dia itulah dia tuh. Masalahnya Bapak nih Bu, ada yang percaya. Itu masalahnya. Pak yang dekat dengan Bapak Rumbai, ada seorang anak datang ke Majelis Ulama Indonesia, minta surat keterangan ayahnya Muslim. Kami tanya, kamu Muslim? Bapak kamu, ibu kamu Muslim dulu. Terus apa lagi? Masalahnya bapaknya menjadi pengikut Ahmadiyah. Pernah dengar Ahmadiyah? Dan diketahui oleh masyarakat situ ayahnya jadi pengikut Ahmadiyah. Dia takut karena bapaknya masuk rumah sakit ICU, udah sakit keras lah lebih kurang seperti itu. Mereka bisa memprediksi bapaknya tak lama umurnya lagi lebih kurang seperti itu. Takut dia bapaknya mati nanti, tak ada masyarakat mau menyolatkannya, tak ada masyarakat yang mau menguburkannya. Karena Majelis Ulama Indonesia telah mempatwakan pengikut Ahmadiyah bukan Muslim, artinya kafir. Kafir ngapain sholat? Dan takut anaknya itu akhirnya
Dimintanya bapaknya mengucapkan syahadat lagi seperti syahadat kita, disaksikan oleh anak-anaknya, disaksikan oleh dokter dan perawat, mereka rekam. Rekaman itu dibawanya ke majlis ulama. Bapak kami dah muslim, tolonglah buat surat keterangan Pak. Takut nanti kalau dia mati tidak ada orang mau nyolatkannya. Berdasarkan rekaman itu kami buatlah surat keterangannya bahwa dia muslim karena dia sudah bersyahadat kembali. Itu di Rumbai. Di Rumbai. Jangan ada di sini. Mengenai guru Imam Mahdi itu, kami panggillah guru Imam Mahdi itu. Macam-macam lah tanya. Kami ancam-ancam. Dia itu menikahi beberapa orang perempuan. Ketika ditanya ke dia siapa walinya, apakah walinya menikahkan anak perempuannya atau saudara laki-laki atau siapa yang berhak menjadi wali itu, dia punya pendapat menikah itu yang menjadi wali itulah malaikat Jibril, tak perlu ayahnya, dan Allah Ta'ala jadi saksinya. Jadi dia menikahi perempuan itu, walinya malaikat Jibril. Masalahnya percaya orang itu. Akhirnya kami ancamlah, kalau kamu tak mau bertobat, tak mau sadar, maka kami akan keluarkan fatwa kamu sesat dan menyesatkan. Dan ini kalau dilaporkan ke penegak hukum, kamu bisa kena pidana, kamu bisa dipenjara. Ini anak muda nih, seumur Pak Kabak Gesra lah nampak saya, tapi lebih gagah dia sedikit. Jangan pengikutnya bukannya. Diancam dia, takut dia dengar penjara itu. Lalu dia mengatakan tobat dan segala macamnya. Lalu kami bilang kamu harus belajar ke MUI. Kalau mau belajar agama Islam, belajar yang betul, belajar ke MUI. Kamu bisa sekali sepekan, tak bisa Pak. Sekali sebulan, oke, sekali sebulan datang ke MUI. Kami tunggu sebulan datang dia. Akhirnya kami ceklah ke sana. Dicek ke sana. Sesampai di tempatnya itu dilaporkan oleh masyarakatnya dia sudah menghilang kabur, tak ada lagi. Ditanya kemana perginya tidak jelas. Jangan-jangan di sini juga dia sekarang. Banyak pengikutnya di sini, tidak tahu ya, mana tahu ya kan. Bapak nih Bu, aliran sesat sekarang tuh banyak. Dr. Mawardi Muhammad Saleh itu pernah ke Jawa Barat, ketemu dengan ketua MUI di Jawa Barat tuh. Dia tanya, apa masalah yang paling banyak kalian hadapi di sini sebagai pengurus MUI? Apa kata pengurus MUI di Jawa Barat tuh? Di Jawa Barat nih setiap hari katanya ada saja orang yang melaporkan ada yang mengaku menjadi nabi. Hampir katanya ngaku macam-macam tuh, tukang sayur jadi ungkon nabi, tukang bangunan jadi nabi. Bapak pernah dengar namanya Ahmad Musodek dulu yang ngakunya di nabi di Bogor? Banyak pengikutnya. Salah satunya menyebabkan banyak pengikutnya karena dia punya paham ini. Apa pahamnya? Sholat itu baru wajib ketika kita berumur 51 tahun. Andai saya menyampaikan kaji itu ke bapak-bapak, sholat itu baru wajib 50 tahun. Tuh senang hati bapak-bapak yang malas-malas dia kan. Baru kaji nih tuh 51 tahun. Alasannya apa? Alasannya karena Rasulullah SAW menerima perintah sholat itu ketika dia berumur 51 tahun. Rasulullah menerima wahyu, menerima perintah sholat itu ketika Nabi sudah berumur 51 tahun. Artinya Rasulullah mulai dari kecil sampai 51 tahun tidak sholat. Sholat seperti yang kita lakukan ini. Sementara Rasulullah baru melakukannya ketika berumur 51 tahun. Maka katanya karena Rasul tak sholat sampai 51 tahun, maka kita pun tak perlu sholat kan. Banyak pengikutnya, apalagi yang malas-malas sholat tuh. Padahal dia lupa bahwa Rasulullah SAW itu ngomongnya kayak gini, kalau ada anakmu berumur 7 tahun, perintahkan dia sholat. Kalau sudah sampai 10 tahun tak juga mau sholat, padribuhum, pukul dia 10 tahun. Ini orang nih nyebutkan seperti banyak pengikutnya. Ada ditangkap juga tuh Nabi itu. Bapak nih Bu, sekarang kami datang sini ingin menjelaskan 10 kriteria yang sudah dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Malam tadi apa tadi pagi itu ada dialog di TV One mengenai Mamang Gupron itu. Kalau Bapak mengikuti itu, ini masalahnya pengikutnya banyak, dia viral. Media sosial ini membantu menyampaikan itu tuh, dan nampaknya bisa berisiko juga kalau dibiarkan.
Bapak Ibu, nanti Dr. Herman Gani menjelaskannya satu-satu 10 nih. Jangan takut walaupun 10, beliau bisa ringkas-ringkaskan 10 itu. Menjelang Isya selesai. Kalau datang Pak Asisten selesai 10 tuh ya Pak Dr. Herman Gani ya. Itu saja pengantar dari saya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua. Salam saya, mungkin saya sudah mau WA Pak PJ-nya tapi beliau tidak memberi jawaban karena tadi siang dia sudah nyampaikan. Kalau tak hadir berarti dia karena sibukannya ya Pak ya. Terima kasih, mohon maaf. Kita minta Dr. Herman Gani untuk menjelaskan 10 kriteria itu. Biasanya beliau lebih teratur menjelaskannya. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.